Perkenalkan, nama saya Agnes Donasari Ginting, Prodi Pendidikan Bisnis C, Stambuk 2017. Di sini saya akan memaparkan hasil presentasi saya mengenai teknik keterampilan bertanya. Keterampilan dasar mengajar bagi guru diperlukan agar guru dapat melaksanakan perannya dalam pengelolaan proses pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. Salah satu keterampilan dasar tersebut adalah keterampilan dasar bertanya. Bertanya dikatakan keterampilan karena dengan bertanya seseorang guru mampu melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Akan tetapi ada cara yang dilakukan untuk melaksanakan keterampilan bertanya dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya guru tidak berhasil menggunakan teknik bertanya secara efektif. Keterampilan bertanya hanya menjadi penting ketika dihubungkan dengan pendapat yang mengatakan berpikir itu sendiri adalah bertanya. Untuk mengetahui bagaimana keterampilan bertanya yang baik dan efektif, saya akan memaparkan penjelasan mengenai keterampilan bertanya. Pengertian keterampilan bertanya. Pengertian keterampilan bertanya secara etimologis diuraikan menjadi dua suku kata, yaitu terampil dan tanya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bertanya berasal dari kata tanya yang berarti antara lain permintaan keterangan. Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang dikenal. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Sedangkan kata terampil memiliki arti cakap dalam penyelesaian tugas ataupun mampu dan cekatan. Keterampilan bertanya merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran, yang sekaligus merupakan bagian dari keberhasilan dalam pengelolaan instruksional dan pengelolaan kelas. Melalui keterampilan bertanya, guru mampu mendeteksi hambatan proses berpikir di kalangan siswa dan sekaligus dapat memperbaiki dan meningkatkan proses belajar di kalangan siswa, menurut Sofa 2008. Jadi, keterampilan bertanya adalah suatu kemampuan seorang guru dalam meminta keterangan ataupun sebaliknya untuk mendapatkan informasi dalam pelaksanaan tujuan. Jenis-jenis pertanyaan. Adapun jenis-jenis pertanyaan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Klasifikasi pernyataan menurut taksonomi Bloom. Menurut Benny 2008, taksonomi Bloom merupakan salah satu cara yang dipakai dalam merumuskan tujuan pengajaran. Taksonomi ini dapat juga diterapkan untuk klasifikasikan pertanyaan yang diajukan guru di kelas. Ada 3 kawasan atau disebut juga ranah domain yang dikemukakan Bloom dan kawan-kawan dalam taksonomi tersebut ialah konektif yang menyangkut aspek pikir, afektif yang menyangkut aspek sikap, lalu ada psikomotor yang menyangkut aspek keterampilan. Dalam kaitannya dengan pertanyaan ini, maka domain yang digunakan ialah konektif oleh karena seseorang yang bertanya berarti ia berpikir atau aspek pikir yang diutamakan. Untuk domain konektif ini ada 6 tingkatan yang masing-masing tingkatan dituntut proses berpikir yang berbeda. Sesuai dengan tingkat kesukarannya, dari ke-6 tingkatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu pertanyaan konektif tingkat yang lebih rendah, yang mana berisi tentang pertanyaan pengetahuan. Pernyataan ini merupakan pertanyaan penalaran dalam kategori yang terendah, yang hanya menuntut siswa untuk dapat mengungkapkan kembali pengetahuan tentang fakta, kejadian, definisi, dan sebagainya. Lalu ada pertanyaan pemahaman. Pertanyaan ini meminta untuk menunjukkan bahwa ia telah mengerti atau memahami sesuatu. Ia dikatakan memahami sesuatu berarti ia telah dapat mengorganisasikan dan mengutarakan kembali apa yang dipelajari dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Lalu ada pertanyaan penerapan atau
aplikasi. Pertanyaan penerapan adalah pertanyaan yang menuntut suatu jawaban dengan menggunakan informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Siswa dihadapkan pada pemecahan masalah sederhana dengan menggunakan pengetahuan yang telah dipelajarinya, dengan menggunakan konsep, prinsip, aturan, hukum, atau proses yang dipelajari sebelumnya. Siswa diharapkan dapat menentukan jawaban yang benar terhadap masalah itu. Lalu ada pertanyaan kognitif tingkat yang lebih tinggi, yang mana berisi tentang pertanyaan analisis. Pertanyaan ini merupakan jenjang pertama di kelompok pertanyaan tingkat tinggi. Pertanyaan analisis menuntut siswa untuk berpikir secara dalam, kritis, bahkan mencapai sesuatu yang baru. Untuk menjawab pertanyaan analisis, siswa harus mampu menguraikan sebab-sebab, motif-motif, atau mengadakan dedukasi atau dari suatu generalisasi atau kesimpulan umum atau hukum atau teori, atau dicari fakta-faktanya. Oleh karena itu, pertanyaan analisis tidak hanya mempunyai satu jawaban yang benar, melainkan berbagai alternatif. Pertanyaan analisis menuntut siswa terlibat dalam proses kognitif sebagai berikut: menguraikan alasan atau sebab-sebab kejadian, mempertimbangkan dan menganalisis informasi yang tersedia agar mencapai suatu kesimpulan, lalu menganalisis kesimpulan dan generalisasi untuk menemukan bukti yang menunjang atau menyangkal kesimpulan. Pertanyaan sintesis. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan tingkat tinggi yang menuntut siswa untuk berpikir orisinil atau kreatif. Dengan pertanyaan ini akan diperoleh kemampuan untuk menghubungkan bagian-bagian atau unsur-unsur agar dapat menjadi suatu kesatuan. Mereka dituntut untuk dapat mengambil suatu kesimpulan dari informasi yang telah diberikan. Siswa tidak hanya menerka jawaban, melainkan harus berpikir dengan sungguh-sungguh. Pertanyaan evaluasi. Pertanyaan ini menuntut proses berpikir yang lebih tinggi dan untuk dapat menyatakan pendapat atau menilai berbagai ide, karya seni, pemecahan masalah, serta alasan-alasan keputusannya, harus digunakan kriteria-kriteria tertentu. Pertanyaan evaluasi dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan yang meminta siswa untuk memberikan pendapat tentang berbagai persoalan. Kedua, pertanyaan yang menilai suatu ide. Yang ketiga, pertanyaan yang meminta siswa menetapkan suatu cara pemecahan masalah. Keempat, pertanyaan yang meminta siswa menetapkan karya seni terbaik. Pertanyaan berdasarkan maksudnya. Menurut Hatosoid 2010, pertanyaan berdasarkan maksudnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu: pertama, pertanyaan permintaan adalah pertanyaan yang mengharapkan peserta didik mematuhi perintah yang diucapkan dalam bentuk pernyataan. Kedua, pertanyaan retoritis adalah pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban, tetapi jawaban sendiri oleh guru dengan maksud hanya menyampaikan informasi kepada peserta didiknya. Yang ketiga, pertanyaan mengarahkan atau menuntut adalah pertanyaan yang bermaksud memberi arahan atau menuntun peserta didik sehingga dapat menemukan sendiri jawabannya. Pertanyaan ini digunakan jika guru ingin agar peserta didiknya memperhatikan dengan sesama bagian-bagian tertentu atau pokok inti dari bahan yang disajikan. 4. Pertanyaan menggali adalah pertanyaan lanjut yang dapat mendorong peserta didik untuk lebih mendalami jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Lalu yang kelima ada pertanyaan berdasarkan tujuannya. Menurut Wartono 2003, pertanyaan berdasarkan maksudnya terdiri atas 1. Pernyataan kognitif. Pertanyaan kognitif adalah pertanyaan yang dilakukan guru kepada siswa dengan tujuan untuk menguji pengetahuan, pemahaman, dan pendapatan siswa untuk materi pembelajaran. Contohnya dalam ilmu fisika. Apa yang dimaksud dengan tekanan? Lalu yang kedua, pertanyaan
Performasi. Pertanyaan performasi adalah pertanyaan yang diajukan guru kepada siswa dengan tujuan agar siswa melakukan penampilan atau performasi sesuai dengan yang diajukan guru. Contohnya, bisakah kamu mengajarkan soal ini di papan tulis? Lalu yang ketiga ada pertanyaan konsekuensi. Pertanyaan konsekuensi adalah pertanyaan yang diajukan guru kepada siswa dengan tujuan agar siswa menjelaskan atau memberikan alasan terhadap tindakan maupun pendapat yang telah dikemukakan. Contohnya, apa yang terjadi ketika tembaga dan kayu didekatkan pada sebuah magnet? Apakah hal tersebut bisa terjadi? Lalu, pertanyaan eksplorasi. Pertanyaan eksplorasi adalah pertanyaan yang diajukan guru kepada siswa yang dengan tujuan untuk menjajaki sejauh mana pengetahuan dan pengalaman siswa sebelum ia menempuh pelajaran baru. Contohnya, setelah guru selesai menjelaskan tentang besaran dan satuan, kemudian memberikan pertanyaan, kecepatan dan usaha termasuk besaran apa? Pertanyaan berdasarkan caranya. Menurut Wartono 2003, pertanyaan berdasarkan caranya terdiri atas 1. Pertanyaan mengarahkan. Pertanyaan mengarahkan adalah pertanyaan yang diberikan guru untuk menuntun siswa dalam proses berpikir sehingga siswa dapat menentukan inti permasalahannya. Lalu yang kedua, pertanyaan menggali. Pertanyaan menggali adalah pertanyaan lanjutan yang mendorong siswa untuk lebih mendalami maksud dari pertanyaan yang diajukan sebelumnya dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pertanyaan tersebut. Lalu ada pertanyaan memancing. Pertanyaan memancing adalah pertanyaan yang tujuan untuk memancing ide-ide siswa secara original sehingga siswa dapat memberikan jawaban secara tepat, jujur, benar, tidak malu, dan takut menjawabnya. Pertanyaan menurut luas sempitnya sasaran. Yang pertama, pertanyaan luas. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang jawabannya mungkin lebih dari satu, sebab jawaban ini belum mempunyai jawaban yang spesifik sehingga masih bersifat terbuka. Lalu yang kedua, pertanyaan luas terbuka atau open end question. Pertanyaan ini memberi kepada siswa untuk menjawab jawabannya menurut cara dan gayanya masing-masing. Lalu yang ketiga ada pertanyaan luas menilai. Artinya pertanyaan ini meminta siswa untuk mengadakan penilaian terhadap aspek kognitif maupun sikap. Pertanyaan ini efektif bila guru menghendaki siswa untuk merumuskan pendapat, menentukan sikap, dan menukar pendapat atau perasaan terhadap suatu isu yang ditampilkan. Pertanyaan sempit, narrow question. Pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang tertutup, yang biasanya kunci jawabannya yang tersedia. 1. Pertanyaan sempit. Informasi langsung. Pertanyaan ini menuntut siswa untuk mengingat atau menghafal informasi yang ada. Contohnya, sebutkan bangunan apa saja yang termasuk dalam bangunan ruang sisi datar. Lalu yang kedua, pertanyaan sempit memusat. Pertanyaan ini menentukan siswa agar mengembangkan ide atau jawaban yang menuntut melalui petunjuk tertentu. Contohnya, sebuah balok panjang dan lebarnya sama dengan tinggi balok 25 cm. Jika volumenya 4000 cm persegi, maka berapa luas balok tersebut? Tujuan keterampilan bertanya. Secara umum, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada siswa bertujuan untuk 1. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu. 2. Memusatkan perhatian siswa terhadap suatu permasalahan. 3. Mendiagnosis kesulitan-kesulitan yang menghambat siswa belajar. 4. Mengembangkan cara belajar siswa aktif. 5. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilisasi informasi. 6. Mendorong
Siswa mengemukakan pandangannya dalam diskusi. 7. Menguji dan mengukur hasil belajar siswa. Komponen-komponen keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar terdiri atas beberapa komponen yang perlu diterapkan oleh guru dalam mengajukan berbagai jenis pertanyaan. Selanjutnya, Wardani mengemukakan tentang komponen-komponen keterampilan bertanya dasar sebagai berikut. 1. Mengajukan pertanyaan secara jelas dan singkat, di mana pertanyaan yang jelas dan singkat akan membantu mempermudah siswa dalam memahami pertanyaan yang diajukan. 2. Memberikan acuan. Sebelum bertanya, guru hendak memberi acuan berupa informasi yang berkaitan dengan isi pertanyaan kepada siswa. 3. Pemusatan pertanyaan, di mana pertanyaan yang diajukan guru hendaknya jangan terlalu luas sehingga membutuhkan jawaban yang sangat luas juga. Lalu yang keempat, pemindahan giliran, di mana pertanyaan yang rumit kadang-kadang tidak mampu dijawab oleh seorang siswa secara lengkap. Untuk itu, guru perlu memberi kesempatan kepada siswa lain untuk melengkapinya. 5. Penyebaran. Jika memungkinkan dan waktu mencukupi, setiap siswa sebaiknya mendapat giliran untuk menjawab pertanyaan guru. Tujuan penyebaran pertanyaan hampir sama dengan pemindahan giliran, yaitu meningkatkan perhatian dan partisipasi siswa. 6. Memberi waktu berpikir. Dalam mengajukan pertanyaan, guru tidak perlu menunjuk siswa terlebih dahulu senyong-nyongnya ajukan pertanyaan. Beri waktu kepada siswa untuk berpikir, kemudian tentukan atau tunjuk siswa yang akan menjawab pertanyaan itu. 7. Memberi tuntunan. Sering terjadi jawaban yang sering siswa tidak sesuai dengan harapan. Jika terjadi hal seperti ini, guru jangan menunggu sampai ada siswa yang menjawab dengan benar, karena akan menyita waktu pembelajaran. Guru dapat memberi gambaran yang bisa menuntun siswa secara bertahan, sehingga siswa memberi jawaban sesuai dengan diharapkan. Komponen keterampilan bertanya lanjutan. Pertama, pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang dikemukakan guru dapat mengandung proses mental yang berbeda-beda, dari proses mental yang rendah sampai yang tinggi. Oleh karena itu, guru dalam mengajukan pertanyaan hendaknya berusaha mengubah tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan dari tingkat mengingat kembali fakta-fakta yang berbagai tingkat kognitif lainnya yang lebih tinggi seperti pemahaman, penerapan analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua, pengaturan urutan pertanyaan untuk mengembangkan tingkat kognitif dari yang sifatnya rendah ke lebih tinggi dan kompleks. Guru hendaknya dapat mengatur urutan pertanyaan yang diajukan kepada siswa yang dari tingkat mengingat, kemudian pertanyaan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang ketiga, penggunaan pertanyaan pecah. Jika pertanyaan yang diberikan oleh siswa dinilai benar oleh guru, tetapi masih dapat ditingkatkan menjadi lebih sempurna, guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pecah kepada siswa tersebut. Beberapa teknik pertanyaan pelacak yang dapat digunakan, yang pertama, klasifikasi. Kedua, meminta siswa memberikan alasan. Ketiga, meminta kesempatan. Pandangan. Yang keempat, meminta kesempatan jawaban. Yang kelima, meminta jawaban yang lebih relevan. Ketujuh, memberi contoh. Selanjutnya, meminta jawaban yang lebih kompleks. Dan yang terakhir, ada peningkatan terjadinya interaksi. Dapat siswa ke siswa dan bisa dari siswa ke guru. Teknik bertanya. Pertanyaan yang dirumuskan dan digunakan dengan tepat merupakan suatu alat komunikasi yang ampuh antara guru dan siswa. Karena itu, guru sebaiknya menguasai berbagai teknik bertanya. Selain itu, guru juga hendaknya mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang dikemukakan siswa, kemudian memberi tanggapan yang positif terhadapnya.
Penguasaan terhadap teknik bertanya harus disertai dengan keinginan dan kemampuan untuk mendengarkan dan disertai sikap terbuka dan positif. Penguasaan teknik bertanya merupakan wahana penunjang terlaksananya cara belajar siswa aktif. Dalam mengajukan pertanyaan dapat digunakan teknik sebagai berikut. Yang pertama, guru bertanya kepada semua siswa lalu memberikan giliran kepada seseorang. 2. Siswa memberikan jawaban yang tepat dan dapat mendorong siswa lainnya untuk memberikan tanggapan dan mengajukan pertanyaan. Ketiga, setelah beberapa tanggapan dan jawaban siswa, guru mengemukakan pertanyaan lagi dan akhirnya siswa bersama guru membuat kesimpulan jawaban. Selain itu, dapat pula digunakan teknik sebagai berikut. Yang pertama, semua siswa dalam kelas secara serentak memberikan tanggapan terhadap pertanyaan. Kedua, pertanyaan diajukan kepada seluruh kelas, kemudian beberapa siswa diminta untuk menjawab. Ketiga, masing-masing siswa ditanya secara langsung. Keempat, dengan cara berkompetisi sehat, misalnya antara siswa wanita dengan lelaki, atau antara kelompok pertama dengan kelompok kedua dan seterusnya. Beberapa petunjuk teknis yaitu yang pertama, tunjukkan keantusiasan dan kehangatan. 2. Memberi waktu secukupnya kepada siswa untuk berpikir. 3. Atur lalu lintas bertanya jawab. 4. Hindari pertanyaan ganda. 5. Berikan pertanyaan berjenjang. 6. Gunakan pertanyaan-pertanyaan melacak. Beberapa hal yang perlu dihindari dalam mengajukan pertanyaan. Yang pertama, mengulangi pertanyaan sendiri. Pertanyaan yang diajukan berulang akan mengurangi perhatian siswa dan kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir maksimal, karena siswa akan berharap pertanyaan akan diulang kembali. Kedua, mengulangi jawaban siswa. Mengulangi jawaban siswa terhadap pertanyaan yang diajukan guru kadang-kadang dapat menjadi penguat, namun dapat juga menjadi kendala dalam efisiensi waktu serta dapat mengurangi perhatian siswa lainnya dalam menyimak jawaban teman. Lalu yang ketiga, menjawab pertanyaan sendiri. Kebiasaan seorang guru menjawab pertanyaan sendiri kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir dan kesempatan mengajukan pendapat. Lalu ada pertanyaan yang memancing jawaban serentak. Pertanyaan yang memancing jawaban serentak dari siswa menyebabkan guru tidak mengetahui mana siswa yang menjawab yang benar atau salah. Lalu ada pertanyaan ganda. Beberapa pertanyaan yang dilontarkan sekaligus dapat mematahkan semangat siswa dan mengurangi partisipasi siswa. Hendaknya pertanyaan diajukan secara berpisah. Lalu menentukan siswa sebelum pertanyaan diajukan. Siswa yang ditunjuk untuk menjawab suatu pertanyaan biasanya ditunjuk setelah pertanyaan diajukan. Hal ini untuk menghindari siswa lain tidak memikirkan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan guru, karena mereka menganggap bukan gilirannya. Hal-hal yang harus diperhatikan guru dalam mengajukan pertanyaan dalam proses pengajar pada siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Tujuan yang dicanangkan guru dalam mengajukan suatu pertanyaan harus jelas. Yang kedua, penyusunan kata-kata. Untuk membantu siswa merespon pertanyaan guru, pertanyaan harus disusun dengan kata-kata yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswanya dan harus memahami bahwa bendaharaan kata-kata dan pemahaman terhadap kata-kata antara guru dan siswa berbeda. Yang ketiga, struktur. Selama proses belajar mengajar, sebaiknya guru memberikan informasi yang relevan dengan tugas atau pertanyaan yang diajukan pada siswa baik sebelum maupun sesudah pertanyaan yang diajukan. Lalu yang keempat, pemusatan. Pemusatan sangat penting dalam ruang lingkup pertanyaan yang diberikan guru agar pertanyaan tidak meluas ke topik-topik lainnya, bukan menjadi tujuan materi yang diajarkan. Pemusatan lainnya yaitu perhatian terhadap jumlah pertanyaan yang diberikan kepada siswa. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menggunakan keterampilan atau teknik dalam bertanya.
Yang pertama adalah kehangatan dan keantusiasan. Suasana pembelajaran harus diciptakan dalam kondisi yang menyenangkan, sehingga merasa nyaman dan betah dalam belajar. Salah satunya upaya mengembangkan suasana pembelajaran yang menyenangkan antara lain yaitu bagaimana pertanyaan yang diajukan memiliki nuansa psikologis yang hangat dan mendorong semangat belajar yang tinggi bagi siswa. Yang kedua, memberikan waktu berpikir. Setelah guru mengajukan pertanyaan, hendaknya tidak langsung menunjukkan salah seorang dari siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, tetapi memberikan kelonggaran waktu kepada siswa untuk memikirkan atau menentukan jawaban atas pertanyaannya. Selain itu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan keterampilan bertanya siswa. Ada pun langkah-langkah, yaitu yang pertama, eksplorasi informasi. Yang kedua, memberikan fokus. Ketiga, diskusi dan mencatat hasil diskusi. Yang keempat, produksi pertanyaan. Yang kelima, menyeleksi pertanyaan. Yang keenam, refleksi. Yang ketujuh, kelemahan dan kelebihan keterampilan bertanya. Lalu apa saja kelebihannya? Yang pertama itu pererat hubungan keilmuan antara guru dan siswa. Yang kedua, melatih anak-anak mengeluarkan pendapatnya secara merdeka sehingga pelajaran yang dibuat lebih menarik. Yang ketiga, menghilangkan verbalisme, individualisme, dan intelektualisme. Lalu, apa saja kelemahan yang terdapat dalam keterampilan bertanya? Yang pertama, mudah menjurus kepada hal yang tidak dibahas. Lalu yang kedua, bila guru kurang waspada, perdebatan beralih kepada sentimen pribadi. Yang ketiga, tidak semua anak mengerti dan dapat mengajukan pendapat. Kesimpulan dari teknik keterampilan bertanya ialah: 1. Keterampilan bertanya merupakan kemampuan dalam memberikan pertanyaan kepada siswa agar mencapai sasaran yang tepat, dengan maksud antara lain untuk memberikan dorongan kepada siswa agar mereka mengemukakan pendapat, sekedar apresiasi, atau untuk mendapatkan umpan balik dari penjelasan yang telah disampaikan. Keterampilan ini merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan mutu dan kebermaknaan pembelajaran. Yang kedua, pertanyaan dapat dibedakan menjadi bermacam-macam, antara lain yaitu klasifikasi pertanyaan berdasarkan taksonomi Bloom, berdasarkan maksudnya, tujuannya, berdasarkan luas dan sempitnya sasaran, dan berdasarkan caranya. Yang ketiga, adanya beberapa tujuan keterampilan bertanya. Beberapa di antaranya yaitu membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu permasalahan, memusatkan perhatian siswa terhadap suatu permasalahan, dan lain-lain. Yang keempat, komponen keterampilan bertanya ada dua, yaitu keterampilan bertanya mendasar dan keterampilan bertanya lanjutan. 5. Teknik bertanya dapat dilakukan dengan beberapa hal, di antaranya seorang guru dalam mengajukan pertanyaan, yaitu tentang tujuan, penyusunan kata-kata, struktur, pemusatan, pindah gilir, distribusi atau penyebaran, pemberitahuan waktu, pemberitahuan tuntutan, dan antusias serta hangat. Lalu yang keenam, kelebihan keterampilan bertanya yaitu mempererat hubungan guru dan murid dan melatih untuk berpendapat. Sedangkan kelemahannya antara lain mudah keluar dari topik pembicaraan serta menimbulkan perdebatan. Bahkan tidak semua siswa mengerti dan dapat berpendapat. Sekian dari hasil presentasi saya mengenai teknik keterampilan bertanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, selamat siang dan terima kasih.